Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul tentang penerapan sistem ERP pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emadi Ervian sebagai moderator, Indri Lolita sebagai pemateri pertama, Jennifer Maria Agustin sebagai pemateri kedua, Rida Prihadini sebagai pemateri ketiga, dan Akmal Bilazari Wijaya sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Indriolita. Kepada Saudara Indriolita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Lolita, NPM 22610171. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari makalah kami. Latar belakangnya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis dalam perusahaan. Pada era teknologi yang semakin berkembang, perusahaan akan menggunakan teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Dengan penggunaan ERP, perusahaan dapat mempermudah seluruh proses aktivitas bisnis serta dapat bersaing dengan para kompetitornya. Sistem ERP sendiri memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, diantaranya peningkatan kualitas dan efisiensi karena sistem yang terintegrasi, penghematan biaya, peningkatan kinerja bisnis, dan meningkatkan kepuasan konsumen. ERP digunakan oleh perusahaan. Salah satu strategi perusahaan yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan yaitu dengan memunculkan competitive advantage, dan teknologi informasi dapat memberikan competitive advantage bagi perusahaan dengan memberikan nilai tambah terhadap berbagai aspek seperti value chain, peningkatan kinerja operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Lalu yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah manfaat dan tujuan. Manfaat dari makalah ini adalah agar dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan Enterprise Resource Planning pada perusahaan dan kemudian memahaminya dengan baik, sehingga menambah pengetahuan tentang beberapa besar pengaruh penggunaan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada perusahaan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh sistem informasi pada penerapan Enterprise Resource Planning serta perbedaan kinerja sebelum dan sesudah menggunakan Enterprise Resource Planning. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jennifer Maria Agustin dengan NPM 22610156. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi pengertian dari ERP sendiri adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis dalam sebuah organisasi. Nah, tujuan utama dari ERP sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan memungkinkan berbagai departemen dalam perusahaan berbagai data dan informasi secara real time. Nah, ERP sendiri menghilangkan hambatan fungsional tradisional yang sering terjadi di dalam organisasinya. Oke, jadi itu tadi pengertian dari ERP. Halo teman-teman, kembali lagi. Di sini kita akan membahas pembahasan tentang ERP. Oke, jadi ERP sendiri memiliki beberapa komponen utama yang mendukung fungsi-fungsi spesifik dalam bisnis. Seperti contohnya, manajemen keuangan untuk pelaporan keuangan, anggaran sumber daya manusia untuk pengelolaan karyawan, serta manajemen logistik untuk memantau persediaan dan distribusi barang. Nah, selain itu, ERP juga mendukung manajemen produksi dengan perencanaan dan kontrol proses manufaktur, serta manajemen hubungan pelanggan (CRM) untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi itu tadi sedikit pembahasan tentang ERP teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rida Prihadini, NPM 22610163. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi permasalahan di ERP. Permasalahan yang ada di ERP. Implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilannya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya perencanaan yang matang sebelum memulai proses implementasi. Banyak perusahaan terburu-buru dalam memulai proyek tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam arah proyek dan alokasi sumber yang tidak efisien.
pada akhirnya meningkatkan resiko kegagalan. Apa sih solusi permasalahan dari masalah di IRP tersebut? Yaitu memastikan kesiapan organisasi sebelum memulai implementasi IRP sangatlah penting. Ini melibatkan penyusunan perencanaan yang komprehensif dan pemahaman yang jelas tentang proses bisnis yang ada. Keterlibatan pengguna dari tahap perencanaan hingga pelatihan dan evaluasi juga krusial. Dengan melibatkan pengguna, mereka dapat memberikan umpan balik yang berharga dan memiliki sistem yang baru, yang dapat meningkatkan adopsi dan efektivitasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus penelitian dan hasil pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang fokus penelitian. Di fokus penelitian, Enterprise Resource Planning atau ERP mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Salah satu area yang sering diteliti adalah dampak implementasi ERP terhadap kinerja organisasi, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bisnis. Fokus penelitian bertujuan untuk membantu memberikan arahan dan batasan pada pelaksanaan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian difokuskan pada penerapan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dan yang kedua, hasil pembahasan. Dalam hasil pembahasan, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Nah, itu tadi dua materi yang sudah saya bahas ya, yaitu fokus penelitian dan pembahasan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, setelah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok kami, sampailah kita di penghujung presentasi, yaitu saya akan bacakan kesimpulannya, yaitu adalah secara garis besar, penerapan IRP di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya integrasi data yang terjadi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Masih terdapat beberapa masalah yang harus diperhatikan dalam penerapan IRP di PT Indofood, yaitu ERP SAP dan hardware yang digunakan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur sudah ketinggalan zaman dan server yang tidak memadai membuat proses sistem sedikit berjalan lambat. Dan ESP R/3 kurang cocok dengan proses produksi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan tidak user friendly. Adapun sarannya yaitu adalah untuk pengembangan lebih lanjut, maka penyusun memberikan saran yang bermanfaat bagi PT Indofood CBP Sukses Makmur, yaitu segera perbarui sistem ERP dan hardware pendukung yang digunakan agar mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. Melakukan pelatihan terhadap user dalam mengoperasikan sistem basis data, agar pengguna semakin mengenal sistem, basis data beserta pemeliharaannya. Mengoptimalkan penggunaan sistem SAP R/3 di bagian yang cocok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.